Pemirsa, warga satu desa di Aceh menjalani tes COVID-19 dan langsung diisolasi mandiri. Langkah ini diambil setelah 5 warga positif COVID. 2 diantaranya meninggal dunia. Satgas COVID-19 Nagan Raya Aceh bergerak cepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada 5 warga desa Serbajadi Darul Makmur positif COVID-19. 2 diantaranya meninggal dunia. Tes cepat massal langsung dilakukan sebagai langkah pelacakan. Selain pernah kontak langsung, sebagian warga ada yang ikut memandikan jenazah pasien COVID-19. Warga menjalani rapid test. Jika hasilnya reaktif, dilanjutkan dengan tes swab. Hasil RT-PCR kemarin, itu pasien yang kita rawat ada 5 orang, 2 orang meninggal. Ternyata yang meninggal ini adalah positif RT-PCR. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tracking. Hari ini kita turun ke lapangan. Ini adalah bagian dari tracking pasien. Ya. Yang reaktif hari ini akan kita swab semuanya, ya, termasuk mereka-mereka yang kontak erat, ya, kontak erat dengan pasien COVID-19 yang kemarin yang sebelumnya hasil rapidnya negatif. Setelah kita lakukan PCR, ternyata positif. Nah, mereka-mereka yang kontak erat dengan jenazah yang COVID-19 yang terkonfirm hasil RT-PCR akan kita tracking untuk dilakukan swab pada hari ini. Selama menunggu hasil tes swab, seluruh warga desa Serbajadi harus melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan Satgas. Desa Serbajadi dan Serbaguna harus diketahui bahwa desa Serbajadi sudah menjadi sumber penularan COVID-19. Sebanyak 5 orang positif dan 2 orang meninggal dunia. Menurut Bupati Nagan Raya, penutupan desa tidak dilakukan karena pertimbangan ekonomi. Kalau kita mau lockdown sebenarnya tentunya bisa kan, tapi kita kan memikirkan ini masalah ekonomi masyarakat. Inilah kalau bisa masyarakat harus sadar diri terhadap apa yang sudah terjadi ini hari. Sebenarnya saling menjaga lah. Dengan temuan 5 warga positif dan 2 meninggal dunia, status Kabupaten Nagan Raya berubah dari zona hijau menjadi zona merah. Warga terus diminta untuk meningkatkan protokol kesehatan. Dari Nagan Raya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Ya, kita bergabung dengan Bupati Nagan Raya Aceh, Bapak Jamin Idham, mengenai isolasi satu desa ini. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Bupati. Sore. Ya, selamat sore, Pak. Ya, bisa dijelaskan lebih detail, Pak, untuk isolasi satu desa ini, karena untuk berita yang sebelumnya bahwa Pak Bupati sendiri mengatakan tidak ada penutupan desa. Ini apa bedanya, Pak? Ya, baik, terima kasih, Bapak. Tentunya ini kita tadi pun sudah rapat dengan Forkopimda dan kita undang semua para camat dan kepala dinas, termasuk kepala Puskesmas untuk kita berikan pemahaman terhadap yang lain. Tentunya ini kita terhadap yang sudah terjadi di desa Serbaguna jadi contoh yang memang memukul bagi pemerintah daerah. Jadi tentunya ini kita terus akan melakukan cek, ya, semua masyarakat yang ada di Serbaguna dan Serbajadi. Kemarin telah kita lakukan dari 113 orang, ternyata 13 orang yang terindikasi. Maka dalam hal ini kami akan berupaya menyisir terus terhadap desa Serbaguna dan Serbajadi. Ya, kami konfirmasi sekali lagi, Pak Bupati, artinya yang diisolasi ini ada 2 desa, Pak, ya? Desa Serbaguna dan juga desa Serbajadi, begitu, Pak? Betul, betul. Oke, berarti bukan 1 desa, berarti ada 2 desa yang diisolasi, ya, Pak? Ada 2 desa, iya. Baik, dari 5 warga yang ditemukan positif atau reaktif ini, itu dari desa mana, Pak? Dari desa Serbajadi. Maka sebelumnya ini kita kemarin ini kan mereka itu demam. Sempat dirawat di Puskesmas 3 hari, setelah di rapid test ternyata yang demam ini reaktif.
Lalu untuk tracing sendiri, untuk uji rapid maupun tes swab yang sudah dilakukan ke seluruh warga desa ini, hasilnya seperti apa Pak hingga saat ini Pak? Dari yang kemarin kita lakukan 113 orang rapid test, ternyata ada 13 orang yang reaktif. Maka dalam hal ini kami mengambil kesimpulan mungkin semua masyarakat yang di desa Serbajadi dan Serbaguna akan kita lakukan rapid test. Iya, Pak, kami mendapatkan informasi ada warga yang memandikan jenazah karena COVID-19. Ini bisa dijelaskan lagi Pak, seperti apa Pak informasi ini Pak? Bisa. Ya. Nanti dijelaskan oleh juru bicara. Kebetulan juru bicara ini dokter langsung yang penanganannya. Iya. Jadi keterangannya seperti apa Pak? Oh baik. Terus langsung menjelaskan. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Dr. Edi. Dr. Edi selaku iya. juru bicara Satgas COVID-19 di Nagan Raya Aceh ya? Iya benar. Nah. Baik, bisa dijelaskan Pak, kami mendapat informasi ada warga yang memandikan jenazah COVID-19. Baik, makasih. Ya. Yang pertama saya sampaikan dulu memang sebelumnya ada 2 pasien yang kita rawat di rumah sakit Nagan Raya itu COVID-19 ya dengan hasil pemeriksaan PCR positif. 1 orang yang meninggal dunia berinisial P, 75 tahun, berasal dari desa Serbajadi, dan itu sudah kita lakukan protokol kesehatan. Karena pada saat masuk, hasil rapid testnya itu reaktif, sementara swabnya itu belum keluar. Karena masuknya pada hari Selasa, jadi sudah 3 hari kita rawat, pada hari Sabtu, hari Jumat 31 Juli, pasien ares, tiba-tiba paginya ternyata memang sudah meninggal dunia. Jadi memang pasien ini adalah superimpose. Artinya memang pasien ini sebelumnya sudah menderita penyakit-penyakit lain, usia lanjut. Belum pandemi COVID-19 ini pasiennya juga sering dirawat keluar masuk rumah sakit dengan radang paru-paru. Jadi yang kita sebut dengan PPOK. Dan kemudian kemarin dirujuk ke rumah sakit kita dengan sesak napas, dengan keterangan diagnosis sebelumnya oleh dokter di sebuah puskesmas Jarugili dengan keterangan sakit jantung. Setelah kita lakukan anamnesis, penunjang fisik dan penunjang, yang kita lakukan adalah X-ray, foto ronsen, dan khas itu adalah gambaran pneumonia, ya, parahiler. Ini khas pada COVID-19. Dan ternyata pasien ini memang reaktifnya juga reaktif dan langsung kita isolasi. Selama 3 hari perawatan pasien ini membaik. Dan pada hari Jumat itu pasien ini pagi hari terjadi ares dan meninggal dunia. Dan kemudian satu lagi, ini daftar ini juga dirujuk dengan pasien tidak sadar sudah lama di rumah, tidak mendapat perawatan, dan ternyata memang pasiennya tidak ada tanda-tanda khas yang menunjang untuk satu COVID-19. Karena dia berasal dari desa yang sama, kita juga lakukan swab. Hasil rapid test yang pertama adalah non-reaktif. Nah, pasien ini juga kita rawat di ruang isolasi karena kedua cucunya setelah kita lakukan tracking dan ternyata reaktif. Nah, ini pedoman kita adalah hasil kedua cucunya yang reaktif. Jadi kita rawat di ruang isolasi. Setelah beberapa hari kita rawat, pasien ini kondisinya memburuk dan hasil dari keterangan medis memang pasien ini menderita TBC paru. Nah, kemudian ketika keluar hasil ya jam 20 malam. Jadi pasien ini 21 malam, pasiennya meninggal dunia sekitar jam 16 sore. Jadi oleh keluarga karena keterangan hasil pemeriksaan awalnya non-reaktif, untuk memaksa pasien ini diambil secara sedikit yang tidak nyaman ya, pasien meminta untuk dipulangkan, sehingga kita tidak bisa melarang dan kemudian dimandikan. Dan kemudian kita berdasarkan hasil RT-PCR, mereka yang melakukan track yang kontak erat dengan jenazah ini akan kita lakukan swab semuanya. Kemarin sudah kita repeat dan ternyata ada sebagian yang memandikan jenazah juga sudah positif. Jadi mereka-mereka yang kontak erat ya, baik yang membawa, yang memandikan, dan yang pernah bersentuhan dengan pasien ini akan kita tracing semuanya. Terima kasih. Iya, artinya kebijakan diperbolehkannya pihak keluarga memandikan 2
jenazah ini karena memang sebelumnya dia mempunyai riwayat penyakit atau ada kebijakan lain sehingga diperbolehkan 2 jenazah ini dimandikan oleh keluarganya, dokter? Ya, sebenarnya kita tidak memperbolehkan. Sebenarnya kita tidak memperbolehkan karena hasil rapidnya non-reaktif, kondisi-kondisi memang tidak menunjukkan gejala COVID-19. Pasien ini keluarganya terjadi sedikit perdebatan dengan pihak kita, pihak medis, agar keluarganya tetap dibawa pulang. Jadi kita tidak bisa melarang karena kita hasil dari hasil swab belum kita terima. Ini yang mungkin perlu kita bicarakan kembali nanti, hasil swab yang terlalu lama yang kita dapatkan di daerah ini. Ya. Jadi kita berhadapan dengan pasien-pasien yang kadang-kadang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, sehingga kita sulit untuk menghadapi keluarga pasien. Dan pasien membawa pulang keluarganya. Ini tidak mau dilakukan protokol kesehatan. Baik. Kemudian dokter, dari warga 2 desa termasuk juga warga yang memandikan jenazah ini, mereka yang terkonfirmasi positif baik itu positif swab maupun reaktif rapid, kebijakannya saat ini bagaimana dokter? Apa diisolasi mandiri di rumah atau mereka sudah dirawat di rumah sakit? Ya, baik. Jadi mereka-mereka yang terkonfirmasi hasil rapidnya reaktif, sekarang sudah kita isolasi dan akan kita lanjutkan untuk swab. Jadi mereka-mereka yang kontak erat juga, yang hasil yang non-reaktif pun kita isolasi. Karena di saja hasil non-reaktif ini adalah masa golden period. Jadi kita pisahkan juga. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi dengan rapid berikutnya. Dan kalau mungkin kita akan swab semuanya. Baik. Saya boleh kembali ke Bupati Nagan Raya, Bapak Jamin Idham, untuk menjelaskan ini berapa lama 2 desa diisolasi ini, lalu bagaimana kebijakan perekonomian dari Kabupaten Nagan Raya sendiri, karena dengan diisolasinya pasti terganggu perekonomiannya, Pak Bupati. Ya, tentunya kita akan mengambil langkah-langkah, ini akan kita, bagi 2 desa itu akan kita beri bantuan semasa masih dalam pengawasan. Baik, dengan seperti apa Pak kebijakannya untuk bantuan mungkin kepada seluruh warga desa ini atau yang bantuan yang lain mungkin? Ya, tentunya kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, karena di Nagan Raya ini hampir 70% itu warganya itu bekerja di perusahaan. Tentunya ini kita akan suratin dari pihak manajemen perusahaan untuk bisa membantu yang pekerjaannya itu di perusahaan mereka bekerja. Baik, ini selama 2 minggu Pak Bupati untuk isolasi ini Pak? Ya, tentunya ini kita akan bantu dengan penanganan yang seperti apa pernah kita lakukan. Kita berikan bantuan yang sifatnya itu sementara, ataupun kita bantu dengan bantuan sosial. Baik, kebijakan kami tegaskan lagi, kebijakan isolasi ini selama 2 minggu Pak Bupati? Siap. 14 hari ke depan ya? Iya. Baik, Pak Idham Jamadi selaku Bupati Nagan Raya Aceh, terima kasih atas waktunya, dan juga tadi Dr. Edi selaku juru bicara satuan tugas COVID-19 di Nagan Raya Aceh. Baik, Nagan Raya Aceh Barat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.